Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, bersua kembali dalam program Digital Business Series. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 20 bulan 02 tahun 201. Jadi kalau lihat kalender gitu ya, kayaknya sesuatu yang menarik, 20 02 21. Dan tentunya masih bersama dengan Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Dalam program ini kita akan membahas kembali Google Business School. Tidak terasa ya, kita di bagian ke-6. Dan di Digital Business Series ini merupakan episode yang ke-96, luar biasa. 4 episode lagi kita sudah masuk ke episode 100 ini Pak Idham, ngomong-ngomong. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji, kabar baik Mas Panji. Alhamdulillah, salam sehat juga untuk Anda. Itu juga Mas Panji ya. Iya. Kabar baik. Betul. Untuk program ini juga bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dan di partisipan kelihatannya nanti kita akan ngobrol dengan Adelia. Iya, ada 2 ya. Satu Bu Evi. Oh, satu Bu Evi, satunya Adelia. Oke, baik. Iya, betul. Untuk yang bagian ke-6 ini, apa yang dipaparkan? Ya, Mas Panji, sahabat. Ini masih lanjutan di minggu kemarin dan 2 minggu lalu. Jadi kita maparin Google Business School-nya Bu Evi. Bu Evi ini punya jasa di Sumeneb, kantornya di Sumeneb, jasa konsultan psikologi dan lain-lain. Nanti di belakang Bu Evi. Sekarang pagi ini sesi terakhir dari Bu Evi, udah selesai semua settingnya. Dari yang dalam tanda kutip mungkin kurang dioptimasi menjadi sekarang dioptimasi. Nanti di belakang Bu Evi, sahabat, ada Bu Deli. Nah, Mas Panji, Bu Deli ini pelaku UMKM Sidoarjo. Oh iya. Ya, produknya itu Derek namanya. Derek itu minuman teh gitu ya, sama kopi juga ada. Nanti di belakang Bu Deli ada lagi produk makanan. Isokaya itu UMKM Sidoarjo juga. Nah, saya pilih Sidoarjo semua nih, biar nanti datang langsung ke office-nya radio ngasih ini produk ya. Kan deket tuh jaraknya. Meskipun juga untuk UMKM yang lain juga welcome lah ya. Ya, welcome, monggo ya. Tulungagung, Trenggalek. Gitu. Monggo. Kalau saya kan udah ada tuh kenalan, monggo Mas Panji kalau ada kenalan boleh kita belajar bareng gitu ya. Belajar bareng, manfaatin fasilitas dari Google Business School, sahabat. Ini sahabat, Google Business School atau Google My Business ini oleh Google sendiri ya, Google Indonesia melalui lembaga trainingnya namanya Gapura Digital. Ini diajarin sebagai materi yang dalam tanda kutip wajib Mas Panji bagi pelaku UMKM. Nah, kebanyakan sekarang kan UMKM tuh hanya menyasar Instagram gitu ya, misalnya, terus Facebook fanpage, karena mudah settingnya mungkin ya, ngepost itu enak. Kalau Google My Business emang agak ribet-ribet dikit, dan dalam tanda kutip agak galak gitu ya. Seperti saya posting, saya ada aplikasi Ruang Dokter itu, ketika padahal kan Ruang Dokter ya, saya posting misalnya, posting beneran beberapa kali di remove ya, beberapa kali, seperti ada materi penyakit saraf VS versus saraf F dan pakai P ya. Saraf itu berhubungan dengan saraf gitu ya, kalau saraf kan gila gitu ya. Nah, kata saraf pakai P itu langsung di remove Mas Panji, padahal itu aplikasi kedokteran. Terus ada satu lagi berhubungan dengan, saya 2 kali di remove tuh. Saya berkali-kali di remove, ternyata memang benar di remove sih. Masih ini juga ya. Selamat pagi.
pagi. Assalamualaikum, mohon maaf baru Waalaikumsalam bergabung, warahmatullahi wabarakatuh. kendala jaringan. Biasa ya. Dari tadi sudah direspon bolak-balik masih problem. Selamat pagi Pak. Iya, pagi Bu Evi. Mohon Ya. maaf. Ya, sahabat Bu Evi ini punya produk ya, bukan produk, jasa ya Bu Evi ya. Jasa, saya ulangi lagi, jasa konsultan psikologi ya Bu Evi ya. Psikologi, betul. Nanti kita lihat ya, saya udah kasih bintang ke Google My Business-nya Bu Evi, dan udah saya pernah nelfon sekali. Kira-kira ada nggak telepon saya ke ini ya? Coba Bu Evi bisa ini ya, share screen ya, biar nanti sahabat bisa lihat Share screen untuk ini, Google My beranda. Business-nya. Iya, Oke. yang minggu kemarin Bu Evi setting. Berarti ini saya ini lagi apa Idam? Saya Ya, masuk ke buka, Google Businessku betul. dulu ya. Oke, ini ya, masih hafal ya, pakai akun Gmail. Oke. Nanti di belakang Bu Evi, hari ini Bu Evi sesi terakhir, nanti bisa saya ajak lagi di materi-materi selanjutnya ya sahabat. Oke. Seperti Facebook fanpage, LinkedIn ya. LinkedIn Bu Evi seperti belum punya ya. LinkedIn ini menarik ya. LinkedIn nanti ada materi Instagram nanti lah YouTube, TikTok ya. Pagi ini kita akan cek bagaimana seperti 2 minggu lalu kita udah buat web alanya ini ya, alanya Google My Business. Cuma nanti kita cek insight-nya ya. Saya minta petunjuk arah ya, sahabat ya, dari Jakarta ke Sumeneb. Dapat juga gitu kan. Arah menuju ke office-nya Bu Evi di jalan apa Bu Evi, saya lupa ya, di Sumeneb ya. Gria Alam Raya. Gria Alam Raya. Betul. Ya, jadi sahabat, Google My Business ini atau Google Businessku itu biasanya orang mencari arah gitu ya, arah menuju ke office-nya Bu Evi atau ke toko siapa gitu ya, atau orang melihat foto ya kan, foto kan tiap hari harus posting ya. Terus nanti ada insight-nya deh ya. Jadi menarik ya, Bu Evi pernah ini nggak? Ini kan Bu Evi di setting di HP sendiri ya? Iya. Walaupun di laptop juga bisa di login ya. Pernah nggak dapat notifikasi? Saya sering tuh notifikasi. Coba tadi saya barusan ya, saya sering dapat notifikasi ya Bu Evi. Notifikasi berupa ada tulisan ya. Di desktopnya dia bukan desktop ya, di layar muka deh ini. Saya pakai bahasa Inggris, you got 10 views on your new photo. Pernah nggak dapat dari Google My Business? Artinya foto saya dapat view 10 gitu ya. Nah, kata si Google My Business, add more photos to attract customers. Artinya tambah lagi dong foto-foto supaya orang tuh tahu bisnis kita tuh. Pernah. Pernah Bu Evi dapat notifikasi? Iya Pak. Oh pernah ya? Nah, nanti kita cek ya, view-nya ada berapa sih? Nah, itu penting sahabat ya. Sekarang Bu Evi lagi share screen ya. Nanti ditunjukkan ke sahabat. Udah jadi sahabat, cara settingnya mudah. Pastinya sahabat harus punya akun Google. Akun Google kan single sign on ya. Single sign on itu dari satu akun, satu password, bisa akses ke beberapa aplikasinya Google seperti Google Drive, Gmail sendiri, Google Photos, Google Meet, Google Sheet, banyak sekali ya, Google Classroom atau Google Scholar, ya macam-macam ya. Nah ini yang jarang dimanfaatkan sahabat itu Google My Business ya. Karena emang settingnya agak ribet di awal ya, Bu Evi ya. Kira-kira Bu Evi ribet nggak? Sedikit Pak Idam. Saya mau bertanya nih, setting Google My Business sama setting Instagram mudahan mana? Lebih mudah Instagram Pak. Instagram ya, nah gitu ya. Sama Facebook fanpage mungkin mudah juga ya. Kalau Facebook itu sekarang kan memang fanpage mungkin agak ribet ya, karena panjang ya. Iya. Dibanding Facebook yang profile atau Facebook yang personal itu kan lebih mudah ya. Betul Pak. Nah, Google My Business agak ribet ya sahabat ya. Maksud begini, jadi settingnya dari kita harus punya bisnis ya.
nggak selalu punya bisnis, terus nama yang dicantumin apa, setelah itu kategorinya apa, ini agak bingung nih kategori. Terus setelah kategori alamat di mana, nomor HP, dan yang paling penting jam-jam bukanya ya sahabat, jam bukanya penting. Dan setelah itu selesai, gitu ya. Selesai tinggal sahabat konsisten posting artikel sehari satu, foto kalau bisa sehari beberapa kali. Dan jangan lupa minta review ke pelanggan ya. Udah coba belum minta review gitu, bintang ya. Karena semakin banyaknya review, jadi semakin Google Business School kita itu semakin menuju ke halaman 0 ya, sahabat. Bukan halaman 1 lagi, halaman 0 malah. Karena di samping ya, biasanya di samping atau di tengah, ngejreng juga kan, dibanding pencarian yang lain. Ini saya masih kebingungan Pak Ida mau share screen sudah ya, sahabat. Coba iya. ditunjukkan ke sahabat share screen. Ini saya masih masuk ke ini Pak Idam, ke apa namanya, tampilannya masih belum ke beranda maksud saya. Oh, beranda ini Google Business School. Betul. Nah masalah, yang penting udah ini ya, udah masuk ke Google Business School walaupun lewat yang tadi Google. Bentar Pak. Oh, di belakang Bu Evi mungkin Bu Deli. Bu Evi sudah kenal Bu Deli. Oh ya, salam kenal Bu Deli. Mungkin bisa join Bu Deli. Karena minggu besok giliran Bu Deli dengan produknya Derix kalau nggak salah ya, Derix. Jadi produk teh itu Bu Evi. Teh dalam cup dan saset juga dan kopi ya. Ya. Sebentar Pak, ini saya masih agak kebingungan. Mungkin karena minggu kemarin saya nggak bergabung, jadi saya suka lupa. Bu Evi posting gambar nggak setiap hari atau apa gitu? Kebetulan kan ini admin masih kurang sehat ya Pak, jadi pakai admin ya? Iya pakai admin, biasanya ngerjakan admin. Okay. Oh siap. Adminnya harus rajin itu Bu Evi. Iya, adminnya harus tangguh sebetulnya. Tangguh gitu ya. Karena penting sahabat ya, Google Business School ini penting. Kenapa orang jarang setting ya? Kalau orang jarang setting berarti peluang dong buat kita bisa stand up from the crowd gitu ya, menonjol sendiri dari beberapa pesaingnya Bu Evi. Iya betul. Share screen sebentar Pak. Saya share screen. Tampilannya masih begini Pak. Sebentar share screen. Saya lihat 2 minggu lalu Bu Evi udah jadi webnya ya. Tinggal dipoles-poles aja ya, di varnish. Linknya udah ada sih. Linknya itu nanti bisa dirubah ya. Kalau nggak salah EPC hyphen ya, strip ya, hyphen strip Indonesia, strip lagi itu gayanya Google Business. Nah ini oke, udah tampil ya. Masih begini Pak, ini saya setelah ini masih bingung. Ini udah bagus nih, ini dashboard ya sahabat ya. Oh iya Bu Deli. Assalamualaikum Bu Deli. Pak Ida. Oh iya, coba perkenalan diri dulu Bu Deli, nanti setelah ini kita lanjut ke Bu Evi. Jadi sesi Bu Deli minggu depan ya. Bu Deli sebagai pengamat dulu. Mohon maaf terlambat. Iya, monggo Bu Deli. Kebetulan kami sebagai produsen kopi dan rempah merek Derix ya. Derix ya, oke. Ya Pak. Kami berlokasi di Kafling Polda Bangah Jaya Indah 3. Sidoarjo ya? Sidoarjo Pak. Oke, siap. Kalau mungkin teman-teman suara Sidoarjo pengen mampir atau mau melewati daerah situ bisa mampir ke lokasi kami. Maaf, ini Bu Deli sendiri atau suaranya beda ya? Kenapa Pak? Ini Bu Deli kan ya? Iya benar Pak. Oh iya, suaranya beda gitu ya. Iya, oke. Nanti store-nya ada ya di rumah sendiri ya, atau Bu Deli juga punya store tempat lain kalau nggak salah ya? Di Malang ada sana, Pak ya? Di Malang Pak, untuk
angkringan kopi geni, Pak. Oke, nanti bisa mampir ke Radio Suara Sidoarjo, silakan bawa produknya gitu ya. Siap. Kawan ke Dikasih. Suara Sidoarjo, silaturahmi nggih, Pak. nggih. Ya, silaturahim gitu ya. Nanti moto-moto di sana ya. Oke, jadi pengamat dulu ya, Bu Deli ya. Silakan lihat. Monggo Bu Evi. Kita lanjut ke Bu Evi. Jadi, Baik, Pak. itu ya. Coba kita sekarang lihat ke samping kiri ya. Itu samping kiri. Di situ ada ini ya, Bu Evi, ada apa tuh? Bisnis ya. Saya nggak jelas nih. Bisnis Terus ini ada bisnis single business atau import business? di sebelah kiri, di kolom kiri ya, ada kategori-kategori itu businesses, Oh iya, terus ada sebentar, Pak. reviews. Coba Oh iya, cek review. reviews deh. Review saya masuk nggak ya? Yang sebelah kiri Bu Evi. Sudah, Pak. Review saya masuk nggak? Masuk. Masuk ya? Cuma Bintangnya satu ya? ada, iya bintangnya ada 5. Terima kasih, Pak. Saya tadi mau kasih 10 tuh, sayang nggak ada 10 ya. Oke, itu saya review ya. Nanti Bu Deli Oke. juga kurang satu nih, saya ada lagi nih. Actually saya ada lebih dari 10 akun, nanti kalau 10 nggak bagus ya. Nanti ya. Pelan-pelan ya. Kesannya kolusi gitu ya. Coba di settings, web ini agak sedikit ya settingnya ya. Saya kurangin ya. Padahal di tempat saya banyak banget settingnya. Settings itu ya, di bawah ada link to ads ya. Itu link to ads untuk beriklan ya sahabat ya. Beriklan pastinya berbayar. Insight. Nah, ini masih kurang ya tampilan ini ya. Oke, balik ke bisnis lagi deh Bu Evi. Agak kurang ya tampilannya. Cuma agak beda-beda ya. Saya sendiri Iya, panjang tampilannya. sekali gitu. Iya, Pak. Karena mungkin belum selesai ya punya Bu Evi ya. Belum Coba selesai, Pak. Iya, coba klik bisnis lagi deh. Sudah ini bisnis, Pak. Oke, terus see your profile ya. Ada yang atas ya Bu Evi ya, EPC Indonesia Group ya. Oke. Bisnis sebentar, Pak. See your Bisa see your profile, klik itu, bisa juga tanda pensil diklik juga, itu edit kali ya. Oh ya, see your profile. Sudah, Pak, ini. Oke, see your profile di sini belum tampil. Ini ya sahabat ya, ini dashboardnya. Jadi Bu Evi punya settingan 2 ya Bu Evi ya. Satu psychology consultant. Oke, ini ya, ini tampilannya. Terus EPC Indonesia Group ini udah verify ya sahabat ya, tanda centang biru itu tuh keren ya, udah verify. Bu Evi ini verify langsung ya Bu Evi ya, langsung melalui SMS gitu ya. Jadi kan ada kartu pos gitu ya, sahabat. Terus ada juga SMS, ada email juga, dan Bu Evi kebetulan dapat langsung SMS segera ya, maksudnya pada saat itu juga Bu Evi ya. Iya, Pak. Coba yang tengah itu tuh, ini fotonya covernya belum ada ya, logonya ya Bu Evi ya. Sudah ada itu. Tapi nggak kelihatan di tengah. Ada your business on Google di tengah itu tuh. Logonya nggak tampil. Itu kan EPC yang saya nggak tahu, EPC itu cover kali ya. Ini logo, Pak. Cuma memang ada 2 logonya, itu ada logo yang PT dan ada logo yang konsultannya, Pak. Oke, coba itu kan di tengah itu ada carousel ya. Coba scroll ke kanan lagi deh. Apalagi sih ada claim your credit, ada keep customers up to date, terus ada post and update. Oh, oke. Iya, Pak. Sebelah kanan apa sih? Saya kelihatan cuma 3 nih. Claim your, iya, cuma. Coba ada carousel ya. Saya scroll ke kanan deh, Bu Evi, ada tanda panah itu. Ada get your, iya, ada get your review. Saya ada belum muncul sih. Ini sudah, Pak, sudah muncul. Oke, ada post and update, ada get your first reviews, ada at exterior. Nah, ini penting ya Bu Evi. Nanti tambah exterior foto itu foto di luar office, sama nanti interior juga ya. Jadi di foto kalau bisa buat video seperti video 360 derajat gitu ya, yang sekelilingnya gitu ya. Karena penting ini. Jadi orang tahu isi office-nya Bu Evi apa gitu ya. Oke, baik, Pak. Coba di close lagi Bu Evi. Cuma itu aja ya. Coba kalau edit profile kembali lagi ya.
Ini tampilannya seperti ya, ada yang di edit profile. Coba post and update deh, Bu Evi. Kita coba ya. Jangan-jangan nanti kelihatan di dashboardnya ada untuk website ya. Kan ada 3 kolom tuh, ada claim your credit, ada keep customer up to date. Coba Bu Evi klik post and update. Update ini biasanya sahabat, maaf, isinya foto gitu ya. Berikut ada kata-kata berupa artikel gitu. Iya. Nanti linknya bisa kita kasih, bisa link ke WA atau link ke landing page kita gitu ya. Nah, coba add and update ya. Coba Bu Evi buat artikel lagi, walaupun kemarin pernah buat ya sekali ya. Kalau nggak salah yang ada foto berlima gitu. Iya, betul. Berarti ini kalau misalkan oke, kelihatan. Oke, jadi mesti dipancing nih. Oke, nanti update ya. Oke, keren ya ini tampilannya, sahabat. Tahan dulu Bu Evi. Coba Bu Evi ke kolom kanan, itu di kolom kanan sahabatnya ada home, ada post, ada info, ada insights ya. Terus reviews, messages. Coba klik insights deh Bu Evi. Insights itu matrix kita ya. Klik insights sebelah kiri ya, paling kiri ada kolom panjang itu. Klik insights. Pak Idam, ya. Saya ingin tahu kalau misalkan sudah berapa orang yang mengakses ke. Nah ini dia insight ini. Google Business Web. Oke, tahan ya Becky ya. Oke, jadi dalam waktu 1 bulan ya, how customers search for your business itu ada yang lihat, yang nyari udah banyak loh Becky, 76 ya. 76 itu discovery ya. Discovery maksudnya people who find your business profile searching for kategori produk melalui ini, melalui Google sendiri, Google Search Engine, atau melalui Google Maps. Kalau direct ini coba scroll ke bawah, apalagi sih Bu Evi insight-nya. Itu udah bagus nih, ada 76 yang cari loh, udah bagus ya. Scroll ke bawah apalagi sih? Di sini belum kelihatan ya di YouTube ya. Iya, baik. Agak nge-lag sedikit. Pak Idam, Bu Evi. Ya, Mas Panji. Kita break dulu ya. Kalau untuk ukuran 76 yang cari itu banyak memang, apalagi baru kan ya ini ya. Baru. Nah iya. Ini nanti waktu grafiknya melonjak gitu. Tuh, makanya langsung di atas rata-rata itu kelihatannya. Mungkin kalau dari 76 yang cari akhirnya 76 closing gitu ya. Closing gitu, wah luar biasa. Alhamdulillah. Berarti 100% ini. Baik, kita break, kita jeda dulu Pak Idam, Bu Evi. Nanti kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry.
Geraha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Geraha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau Mama bilang apa, Mah? Kalau bohong soal uang, berarti itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat, dibunuh rakyat. Baik, terima kasih Anda sahabat pendengar pemirsa yang melihat dan juga mendengar kami. Lebih pas kayaknya kalau melihat ya, karena tutorial yang disampaikan oleh Pak Idam ini Anda bisa pelajari step by step untuk membuat Google Business Anda. Karena tidak hanya Google Business, Pak Idam juga banyak share tentang bagaimana kita meng-create atau mendevelop digital startup atau bisnis kita melalui sosial media. Baik, Pak Idam, Bu Evi. Ya, Mas Ya, Pandi. Mas. J, monggo dilanjut. Oke. Monggo, Bu Evi tadi sudah sampai ini ya, Bu Evi ya. Ya, Pak Idam. Sudah sampai insight ya. Insight, betul. Kita coba insight dulu, coba scroll ke bawah lagi. Sebentar, saya belum scroll ke bawah, ada 76 yang cari, itu bagus ya. 76 yang cari, terus nah, direction request ada 1 ya. Direct, request direction, iya betul. Itu saya yang cari tuh Bu Evi, saya ngecek.
Menurut saya begini Pak Idam, bisa nggak ya kalau misalkan mungkin ini kan kita kekurangan posting gambar-gambar tentang kita ya, tentang produk kita, tentang kegiatan-kegiatan kita yang sudah terlaksana gitu kan. Bisa tidak di Google Businessku ini mereka itu kalaupun tidak langsung menelpon ke WA, tapi bisa tidak bentuk promosi supaya ini bisa menarik klien, para customer yang butuh layanan kita gitu kan. Bukan karena mereka mencari saat mereka butuh, tapi mereka butuh, mereka juga ingin tahu seperti apa sih gitu sebagai bentuk marketnya itu Pak Idam. Oh ya, kan kita kan sahabat melalui funneling ya. Jadi orang nggak ujuk-ujuk langsung terjadi closing atau terjadi. Iya, betul. Pastinya kan Bu Evi dalam tahap awareness dulu ya, kasih awareness, kasih attention gitu ya. Terus di tengah didorong terus atau ke bawah dalam bentuk corong gitu ya, didorong ke bawah ada orang nanti ada desire, setelah desire suka gitu ya, atau ada intent gitu ya. Udah mulai menarik, dan Bu Evi sebagai produsen atau sebagai pemilik jasa lakukan nurturing, itu lead gitu. Lead kan calon customer ya, kita belum bilang customer, masih prospek gitu ya. Iya, betul. Dan ini kan masih awareness ya, orang masih cari-cari alamatnya gitu ya. Pasti nanti ujung-ujungnya kalau mau closing ya balik lagi ke manusianya gitu kan. Saya tanya nih ke Bu Evi, tiba-tiba Bu Evi nggak jawab, ya nggak terjadi closing dong dalam waktu 1 jam, nggak jawab-jawab, itu penting nanti di ujung nanti ya. Iya betul Pak Ida. Ketika udah banyak lead, udah banyak prospek gitu ya, udah 1.000 misalnya, pasti dari 1.000 itu 100 yang desire gitu ya. Kan nggak mungkin 1.000-1.000-nya, itu kan udah malam tuh. Dari 100 yang desire, 10 yang berminat, ya. Baru berminat loh. Syukur-syukur langsung jadi pelanggan gitu ya. Dan biasanya 1 terakhir jadi pelanggan berulang gitu ya. Berulang, itu yang bakal membangun bisnis kita, bahkan jadi referral. Kalau ada referral ya, kalau ada Bu Evi punya affiliate marketing. Nah gitu, tadi pertanyaan Bu Evi tadi, bisakah? Bisa, cuma kan Bu Evi masih dalam tahap awareness, nanti didorong ke bawah lagi. Itu ya Bu Evi ya. Terus scroll ke bawah lagi, apalagi ya Bu Evi? Selain ada customer action tadi ya, ada customer scroll action, ke bawah apalagi sih? Direction request. Tadi ya, direction request. Terus ada phone calls. Belum ada phone calls ya, kosong kalau sepertinya. Iya, belum. Ini direction request saya ngelakuin ini, kayaknya itu. saya nyoba kan. Iya, loh ini untuk ini Pak, untuk Popular Times itu maksudnya apa ini Pak Idam? Itu insight ya, insight aja gitu. Artinya gini, artinya Bu Evi waktu-waktu yang populer, kira-kira jam berapa orang yang mengakses Google My Business, karena belum muncul nih, datanya belum lengkap gitu ya. Iya belum ada. Mungkin phone call juga, saya udah coba call ya, kalau nggak salah ya. Cuman karena data belum lengkap, mungkin butuh beberapa call ya. Oke, sekarang kita beranjak ke ini Bu Evi, website itu. Nah, coba website Bu Evi. Kita beranjak ke website. Insight sudah kelar ya. Website. Di kolom kiri di bawah services ada website. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Evi. Jadi bagaimana orang, kan Bu Evi bilangnya tadi secara nggak langsung closing gitu kan. Secara nggak langsung closing gitu ya. Terlalu tinggi ekspektasinya Pak Idam. Oh nggak apa-apa. Closingnya ada step-stepnya gitu ya. Ada step-stepnya gitu ya. Nah itu sahabat ya. Jadi webnya itu ada itu ya, EPC strip ya, Indonesia strip group strip business.site. Kelihatan ya Bu Evi ya. Itu webnya Bu Evi tuh. Sebetulnya ada yang terbaru sih Pak, nanti kita update ya. Oh enggak, itu kan yang buatan Bu Evi, ini kan buatannya Google My Business, nggak apa-apa. Oh oke. Nah ini ya, ini kan gayanya Google My Business, jadi di-keep aja gitu ya, di-keep aja. Penting juga, jadi biar nanti profil Bu Evi, ketika Bu Evi punya satu landing page, ke macam-macam tuh, ada Facebook fanpage, ada web sendiri berbayar, terus ada Twitter, LinkedIn, dan ada ini,
Google My Business. Linknya ya. Linknya, oke. Oh, Linknya. Kan artinya apa? Lengkap kan? Artinya kalau perusahaan atau toko ya yang linknya lengkap, orang bakal trust gitu kan. Orang bakal trust, betul. Trust itu kan menuju closing. Sayangnya Bu Evi belum lengkap, LinkedIn belum ada. Gitu. Padahal Bu Evi ini jasa yang berhubungan dengan calon customer di LinkedIn loh. Serius. Okay. Oh gitu. Saya pikir, iya LinkedIn kan para pekerja profesional, terus betul. Para employer kan perusahaan ya. Perusahaan. Employee sendiri kan pekerja mungkin mau training di Bu Evi, kalau employer mau kerjasama supaya Bu Evi ngadain training ke perusahaan mereka gitu kan. Betul. Atau ada kerjasama, itu penting. Kebanyakan di LinkedIn Bu Evi. Oh, nah LinkedIn itu kapan Pak Anda materi? Oke, karena dalam tanda kutip dipaksa Bu Evi mungkin minggu depan mungkin setelah materi ini ya. Setelah Bu Deli ya Pak ya? LinkedIn. Ya, dari Bu Deli nanti ada lagi Bu Lailatul. Oh oke. Bu Evi siapin banyakin dulu ya, banyakin network istilahnya, followers ya. Nanti saya WA pribadi deh cara settingnya biar nanti Bu Evi udah siap. Oke. Bu Evi coba scroll ke bawah untuk webnya ini. Bu Evi udah jadi ya. Jadi ini ungu warnanya, ungu ya. Sebetulnya warnanya biru Pak, bukan ungu. Oh ya? Iya. Biru ya, oke. Nanti bisa di ini ya. Oke, updates-nya udah ada 1 ya. Mungkin bisa ditambah Bu Evi. Coba scroll ke bawah lagi. Oke. Update-nya ada 1. Saya belum kelihatan di YouTube ya. Ini sudah Pak? Saya belum. Oh nggih. Nge-like ya. Oke. Karena jauh sebenarnya Jakarta. Update baru 1 ya. Ini 2 minggu lalu ya. Itu tanggal 6 lagi update-nya. Terus di bawahnya lagi. Oh iya, Happy Milad ya Bu Evi ya, tanggal minggu ini ya, ulang tahun ya. 16 kemarin Pak Idam. 16 kemarin ya. Terus sukses selalu Bu Evi ya, itu review saya ya, repeat bawah lagi Bu Evi scroll. Jadi sahabat, jadi web ini namanya landing page ya, 1 halaman. Mengapa demikian? Ini bagus buat closing ya. Kalau buat jualan tuh biasanya 1 halaman tok. Orang menyebutnya landing page atau sales page. Jadi mudah ya Bu Evi ya, mudah melihat orang ya, gitu ya, pakat ya. Karena ketika Bu Evi kasih link ini, epc/indonesia/group/business.site, orang tuh mudah melihat karena cuma 1 halaman. Nah closingnya nanti mungkin dari sini Bu Evi, penting ya. Sorry, scroll ke bawah lagi Bu Evi. Berarti about us-nya nanti tambah Bu Evi ya. Ini belum ada nih, tell customers tadi. Gambarnya. About us-nya tentang perusahaan Bu Evi, coba scroll ke bawah lagi Bu Evi. Di bawah about us apa sih? Kontak us. Galeri belum lengkap. Kalau bisa sebanyak mungkin fotonya ditambah ya. Tadi ada interiornya apa ya, dalam ruangan kalau perlu dipoto. Nah penting ya, ada map segala ya. Nah ini bagus nih, keren ya web ini ya. Ada map, ada kontak, ada alamat sendiri ya. Terus scroll ke bawah lagi Bu Evi, apalagi sih di bawah. Jam bukanya ada ya. Ada, coba lihat di jam bukanya ya. Jadi ada jam-jam itu saya lihat. Iya. Ada map, opening hours ya. Iya. Ini nanti kalau misalkan warna ungunya diganti warna biru bisa ya Pak Idam? Oh bisa. Ini gaya nanti ada. Coba kita ganti ya. Coba themes, klik sebelah kiri ya. Kita belajar ya sahabat ya. Themes. Sebelah kiri ada kolom vertikal tuh ada themes, ada edit, ada foto. Coba klik themes. Artinya Bu Evi ganti kulit dong, ganti skin gitu ya. Oke. Coba themes. Sudah, itu di tengah Bu Evi. Udah ya, di tengah themes. Sudah. Nah, tinggal pilih tuh warnanya apa. Itu sedikit ya themes ya. Jadi sahabat jangan komplain ke Google, kok dikit sih? Ya iyalah orang gratis. Iya gratis. Oke. Nah, kayaknya warna biru ini deh lebih oke. Dan yang dipentingkan Google ini informasi ya sahabat ya. Informasi ya. Informasi yang selengkap mungkin dalam 1 halaman. Jadi kalau sahabat buat landing page sendiri berbayar, coba deh contohin Google My Business, keren loh. Jadi di atas ada cover gitu ya, ada cover yang gede ya, bentuk cover memanjang gitu. Terus di bawahnya ada informasi tadi, ada mapnya segala, ada call-nya kemana, terus ada testimoni juga. Itu kebiasaan untuk landing page jualan ya,
sahabat ya. Oh ya, testimoni, oke. Jadi nggak dicampur-campur dengan blog yang panjang-panjang gitu ya. Nggak, kalau blog silakan klik ke tempat lain gitu ya. Sepakat ya? Enak ngeliatnya ya Bu Evi ya? Iya Pak. Tinggal sekarang, kira-kira Bu Evi kalau ngelihat Google My Business-nya Bu Deli misalnya seperti ini, kira-kira mau beli nggak? Kalau misalnya produknya menarik buat Bu Evi, kira-kira mau beli nggak? Dengan Pasti. tampilan seperti ini. Nah kan, sahabat, Bu Evi bilang sendiri pasti. Jadi sahabat kalau buat website ini, tiru deh gayanya Google My Business, 1 halaman tok gitu ya. Iya. Dengan kata-kata yang gede paling atas, EVC Indonesia Group. Oh ini ganti biru ya? Biru navy ya, navy blue masalahnya. Iya, navy blue. Iya, sebetulnya bukan navy sih, biru apa? Saya khawatir nih. Aquarius biasanya suka navy blue. Ya, betul, saya juga suka biru sih. Mentang-mentang Aquarius ya. Iya. Apa-apa biru. Sebetulnya memang di masa pandemi seperti ini yang paling menarik itu adalah konten ya, karena contoh misalkan apalagi ketika produk berupa food ya, makanan. Ini sebetulnya Google Bisnisku ini sangat banyak membantu, banyak membantu ya. Apalagi sekarang menurut saya segala sesuatunya itu sudah lebih praktis ya. Kita tidak perlu keluar, tidak perlu pergi sendiri gitu kan. Sudah ada Gojek dan lain-lain. Nah sekarang tinggal bagaimana kita sebagai pelaku bisnis ini punya creativity yang cukup tinggi untuk bisa membuat konten-konten yang menarik. Seperti Bu Evi kan. Bu Evi yang tadi dalam tanda kutip mungkin tidak tahu ya Google My Business, mungkin ya, atau sudah tahu cuman suka lupa gitu ya. Kalau Instagram kan gampang ya, semua orang gampang karena tampilannya kan enak, lihat ada follower di sana, ada following, gambar langsung. Kalau Google Business kita mesti ke dalam-dalam ya, sepakat ya. Sama juga dengan Facebook fanpage karena terlalu banyak komponen ya Facebook fanpage. Kadang orang suka bingung juga gitu dengan Facebook fanpage. Itu agak sedikit ribet ya, teman. Dahsyat ya. Facebook fanpage itu dahsyat loh kalau berikan. Waduh, closing bisa banyak ya. Sama ini ya, sama dibanding Instagram ya, lebih banyak Facebook fanpage. Cuma ini Pak Idam, kalau Instagram itu kan mungkin lebih memudahkan ya, karena terkadang saya juga sampai punya orang lebih mudah unfollow juga kan, karena tampil di atas. Betul. Dan saya melihatnya, saya kan bukan produk makanan ya, saya konsultan ya Pak Idam. Jadi mereka itu strategi saya memang saya harus punya admin yang dia juga mungkin pinter secara multimedia gitu kan, anak multimedia yang secara tampilan orang kreatifnya lah ya. Boleh bilang orang kreatif ya. Betul Pak Idam. Sebisa mungkin nanti orang kreatifnya bisa buat video sama gambar ya. Sudah, kita banyak sih Pak. Cuma adanya di IG Pak, makanya saya harus fokus coba ke di optimize lagi, diberdayakan ya strategi WP supaya masuk deh. Penting nih Google My Business. Oke, sebelum lanjut lagi, saya ada kuis ya, saya lupa nih ya. Mas Panji, kuis dulu Mas Panji. Jadi kuis pagi ini adalah seperti kuis minggu kemarin. Jadi ada sales funnel loh, udah saya jelaskan. Modelnya tuh AIDA. Jadi ini gayanya funnelingnya dari HubSpot. Bilangnya modelnya flywheel model. Jadi melingkar gitu, memutar, seperti memutarkan dari WP. Misalnya orang ada dari awareness, terus sudah awareness, desire, intent dulu ya, itu desire, terjadi action ya, WP action, setelah action. Nah ini muter lagi action. Artinya ada lagi advokasi atau terjadi customer retention, terjadi pembelian berulang, nanti bakal membangun bisnisnya Bu Evi atau dia jadi referral. Bu Evi ya, referral. Kalau ada referral ya, biasa kalau referral itu produk makanannya Bu Deli tuh referral ya. Apa istilahnya saya lupa ya, reseller ya. Reseller itu membangun bisnis kita kan. Iya betul. Reseller itu dalam tanda kutip kita buka toko di lokasi lain padahal punya orang kan, tapi mereka bangun bisnis kita ya. Jadi sahabat, kuis pagi ini itu minggu kemarin itu ada model, jadi fase-fase the flywheel ya, flywheel itu roda gitu. Ada track ya, ada 3, track, engage dan delight gitu ya. Track persis sama track itu awareness juga. Nah, tapi di lucunya ada gini nih sahabat di flywheel, ada 4 tipe agent people ya.
Kalau kita kan nyebut di funnel yang dahulu ya, nyebutnya customers ya, atau prospek ya. Mereka nyebutnya ada 4 nih sahabat nih, lucu nih. Ada strangers, strangers orang asing gitu ya. Terus kedua beralih ke prospects, prospek itu calon customer sahabat. 3 customers, artinya sudah terjadi action. 4 promoters, menarik nih. Promoters ini seperti advokasi atau seperti referral program, seperti reseller ya, promoters, jadi mempromot produk kita gitu, atau jasa Bu Evi. Jadi ada 4 tipe agent, strangers, prospect, customers, dan promoters. Jadi sebutkan 4 tipe agent ini. Silakan jawab di IG saya, di komennya. Jangan lupa juga follow dulu IG saya @idhamazari, dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Oke, kita lanjut ke Bu Evi ya. Oke. Bu Evi udah jadi semua ya, sudah lengkap. Tinggal nanti konsistensinya Bu Evi. Iya siap Pak, konsistensi. Ini agak ribet ya. Saya sendiri emang juga ribet juga ya, konsisten itu paling susah gitu ya. Karena apa? Karena begini sahabat, ketika kita konsisten kita harus siap loh. Di bulan ke depan, di 1 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan, materi-materinya. Kira-kira Bu Evi siap nggak 1 tahun ke depan? Misalnya minggu besok, hari ini materinya A, minggu materi B. Harus beda-beda dong. Dan foto berbeda lah ya. Foto berbeda pasti bisa ya, kan gampang, tinggal cepret. Bu Evi tinggal pakai HP sendiri ya. Pakai HP sendiri ya Bu Evi ya. Maksudnya gini, jangan sekali-sekali foto dari Google diambil. Foto orang jangan. Oh tidak. Foto sendiri, kegiatan sendiri. Oke. Walaupun foto itu menarik gitu ya, walaupun disebut free photos, jangan juga. Hati-hati. Jangan, mendingan foto sendiri deh. Karena dengan, kan gampang kan, foto ada kamera, kita bisa dengan angle berbeda ya. Sepakat ya. Angle dari tampak atas, tampak kiri, tampak kanan, dapat berapa tuh? Dapat 3 foto ya. Tambah depan dengan blur, foto bokeh itu blur ya, deketin subjeknya, di belakangnya blur, namanya foto bokeh. Terus dengan muka Bu Evi sendiri, dengan staff Bu Evi lagi mengerjakan tugas atau aktivitas ya, ada project itu misalnya, cepret dengan angle berbeda gitu ya, tampak samping, staffnya tampak depan gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin, Mas Idam ini fotonya kok gimana nih? Ya angle-nya beda-beda aja dengan satu subjek. Ya, kalau foto sih kita banyak Pak Idam, sangat banyak bahkan. Oke. Kegiatan dari 2015 ya. Nah, 1 foto, kedua materi dalam bentuk kata-kata. Kira-kira Bu Evi siap nggak dalam setahun? Kalau biasanya saya ngumpulin, saya bisa setahun Bu Evi. Jadi kita punya strategi ya. Jadi kalau sebulan terlalu cepat kali ya. Jadi materi bulan Februari saya udah punya semua tuh. Jadi saya tinggal posting aja. Dan materi sekarang ini Radio Suara Sidoarjo saya udah ada 50 lagi ke depan, udah ada loh, udah saya siapin. Jadi saya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bingung gitu ya. Iya. Karena banyak ya, ada LinkedIn sendiri, nanti TikTok dan segala macam ya, ada Pinterest bahkan ya. Iya. Oke, nanti Bu Evi tinggal ini ya, dan sahabat juga tinggal di tim konsisten ya. Memang paling sulit ya, paling sulit. Minimal sehari 1 ya sahabat ya, sehari 1. Foto aja deh, misalnya kan ada 2 updatean ya Bu Evi, ada foto, posting foto ya, kalau melalui HP ya. Saya setiap hari itu ngelakuin sehari 1 ya, dengan 1 ada ya, satu aplikasi. Satu lagi update. Itu artikel ya, update itu artikel 1 foto dengan kata-kata paling panjang maksimal 1.500 kata gitu ya. Artikel. Kalau di LinkedIn 1.200, kalau di Instagram lupa saya berapa ya, 2.000 ya, saya lupa ya. Kalau di Facebook bisa panjang ya, bisa lebih 10.000 mungkin. Makanya hoax kan banyak di Facebook kan, karena bisa panjang. Ya, betul Pak. Beda dengan Google My Business yang dibatasi hanya 1.500 kata gitu ya. Iya. Oke, bagaimana Bu Deli? Mungkin ada setelah Bu Devi jadi Bu Deli nanti minggu depan kita beralih ke Bu Deli ya. Bu Deli udah punya ya? Udah punya ya? Bu Deli udah lengkap nih, ada Instagram. Sudah Pak. Closingannya udah lumayan ya, mulai Instagram, Facebook. Jadi Bu Deli sahabat udah punya beberapa bisnis. Facebook sama web Pak. Web sendiri, oke, web berbayar ya?
Iya Pak, web berbayar Pak. Nah, ini pebisnis keren nih. Kadang-kadang sahabat ya, ada pebisnis yang artinya males ngeluarin uang untuk web berbayar. Itu penting loh web berbayar. Iya. Karena begini, terkait dengan juga ini ya, personal branding gitu ya. Itu yang dikatakan ini ya Mas Panji, personal branding. Dan lagi pula misalnya Instagram tumbang bagaimana? Dulu kan pernah ada Friendster, pasti Mas Panji punya Friendster nih, saya yakin. Punya ya Mas Panji ya. Foto saya cari-cari di Friendster memang nggak bisa karena Friendsternya juga nggak ada. Kan? Gitu. Iya betul. Bang, menyesal nggak dalam tanda kutip? Saya nggak saya backup waktu itu, jadi ya agak-agak gimana gitu ya. Terus Google Plus milik Google juga tumbang. Itu perusahaan besar loh, apalagi yang tumbang. MySpace. Ada yang punya MySpace di sini? MySpace itu musik ya. Pernah dengar MySpace, Mas Panji? Saya punya MySpace tuh. Terus yang jualan juga saya lupa juga. Saya udah posting berkali-kali, bakal nanya. Sekarang sudah hilang, lenyap. Nah, bagaimana tuh hilang? Artinya apa? Kalau web pribadi berbayar, kita punya toko sendiri dalam tanda kutip ya analoginya. Kalau Instagram, kita numpang tokonya orang lain, gitu ya. Bisa-bisa aja mereka pindah toko, gitu ya. Atau nggak suka sama kita, artinya di ban, gitu kan. Atau mungkin ada pesaing yang istilahnya jealous sama kita di report. Nah, ini kan bisa jadi gitu ya. Di report sebagai spam, padahal kita nggak, mungkin orang bermaksud jahat ya, kita bisa di report spam. Kalau web udah silakan report. Nanti kita tanya ke hosting kita kan, bisa dibalikin lagi, kita punya backup. Jadi penting ya sahabat ya. Itu yang berbayar itu yang murah, ada yang murah meriah, yang 100.000 per tahun jangan lah ya. Saya pikir yang paling bagus, yang optimum ya bagi UMKM itu 500.000 per tahun tuh bagus banget. Iya. Karena dari website itu juga kan bisa di-share di berbagai sosmed enaknya kan. Nah, gitu ya. Mas Panji dipakar nih. Jadi dari website ya sahabat melalui WordPress, pakai CMS WordPress, saya sering pakai WordPress, itu kita bisa posting dengan sekali klik, kita bisa share ke Google My Business, kita bisa share ke Facebook fanpage, kita bisa share ke LinkedIn. Keren ya Bu Evi ya, Bu Deli ya. Iya Pak. Jadi pertanyaan Bu Evi bisa dianulir tadi tuh. Nyiapin staff, nggak perlu karena Bu Evi tinggal post ini WordPress, tapi dalam bentuk artikel ya, bukan foto dan artikel. Saya gitu, karena saya banyak sekali, jadi saya cukup pakai tool plugin otomatis dari WordPress, tinggal share ke mana-mana dari LinkedIn, bahkan LinkedIn bisa banyak loh. LinkedIn, oke. Saya LinkedIn ada 2 di sana, Facebook fanpage ada 5 di sana gitu ya. Emang kuat saya Facebook fanpage dalam sehari enggak kan 5 akun. Makanya saya pakai tool otomatis. Jadi manfaatkan ya sahabat ya. Baik. Seperti pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, Mas Panji, salam kenal Mas Panji. Jadi sama-sama. Pak Idam sepertinya waktunya sudah nggak terasa ya. Selesai ini tidak terasa. Insya Allah next time kita akan bisa bersua kembali. Dan Bu Evi juga sukses ya untuk usahanya ya. Makasih Mas Panji. Dan juga mungkin minggu depan schedule-nya Bu Deliana kalau nggak salah ya. Wah, sukses ini. Siap. Bisa mampir ke studio Suara Sidoarjo ini. Silakan kasih produknya ya. Waktunya kurang panjang Mas Panji. Jadi Pak Idam, monggo silakan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya sahabat Mas Panji. Baik. Demikian tadi sahabat, kita sudah dalam program Digital Business Series dengan studi kasus Google Businessku bagian ke-6, dan ini merupakan edisi yang ke-96 bersama Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Anda juga bisa mampir ke websitenya muhammadidamazhari.com.